permintaan dari penggugat yaitu pihak kami digabungkan oleh majelis hakim. Jadi ada kurang lebih ada 3 poin ya. Itu tadi yang pertama. Poin kedua adalah hak asuh dari anak Marco dan Kenzo itu diserahkan atau diberikan kepada penggugat yaitu Mas Arief kami, dengan catatan tetap memberikan kesempatan kepada Ibu Nio Anugrah untuk bertemu dengan anak-anak dan dengan seizin oleh yang ketiga ada namanya di dalam persidangan itu gugatan kompetensi. Nah, di situ menyebutkan bahwa gugatan kompetensi dari Ibu Nio Anugrah itu tidak kabulkan. Jadi kembali ke tadi, keperluan kami ke pengadilan adalah mohon kepada kalau Mas Arief sendiri gimana tanggapannya dari hasil putusan mengabulkan semua gugatan? Ya, tentunya berterima kasih karena berdasarkan fakta, berdasarkan bukti, saksi mata, akhirnya permintaan dari pihak kita tuh semua dikabulkan secara utuh. Ya mudah-mudahan dari sini ke depannya yang berusaha untuk menjadi single parent yang baik. Tetap kita co-parenting dari aku bersama Inge, co-parenting anak-anak, tapi ya dari atap yang berbeda tentunya pastinya. Tapi akan membatasi nggak Mas untuk bayi ketemu sama anak-anak atau ada jadwalnya mungkin? Dari awal tidak pernah membatasi, sampai kapanpun tidak akan membatasi. Anak-anak saya itu bukan anak kecil lagi, mereka udah SMA kelas 1 dan SMP kelas 3. Jadi seandainya saya mau jahat sekalipun mau membatasi, nggak mungkin gitu. Dia bisa naik taksi ketemu kapan aja dia mau, dan memang saya tidak mau membatasi juga gitu. Jadi bagaimanapun juga itu tetap ibu dari anak-anak saya, sampai kapanpun mereka tetap bebas bertemu kapanpun mereka mau. Tapi memang ada syarat-syaratnya Mas Arief. Syarat-syaratnya Apa? Dong, kan pendidikan nomor 1 dong, iyalah pasti pendidikan nomor 1, dan itu tentunya saya walaupun pegang hak asuh penuh, tetap saya untuk segala sesuatu saya tetap akan menginginkan bersama dengan ibunya, ya kan. Tapi ya saya tentunya senanglah dengan keputusan pengadilan. kalau ajak jalan keluar kota atau keluar negeri mungkin ada izin juga. Silahkan aja, dari awal itu nggak tanpa tulisan dari hakim pun itu dari awal sudah dibicarakan bebas, mau diajak keluar negeri, mau diajak keluar kota, mau diajak nginep pas weekend, silahkan aja selama tidak mengganggu pendidikan mereka. Anak-anak udah tahu soal keputusan ini nggak sih Mas? Anak-anak sudah tahu ya, dan dari awal juga mereka mendoakan supaya hasilnya seperti ini gitu. Ya. Tapi mungkin komunikasi dengan bayi dan anak-anak Lancar, komunikasi dengan anak-anak juga lancar. Kesiapan Mas Arief sendiri sebagai seorang single parent terhadap Ya ini ya tentunya ini sesuatu yang pengalaman yang baru buat saya, belum pernah saya alami sebelumnya, makanya tetap mohon doanya supaya bisa menjadi single parent yang baik, yang bertanggung jawab, tetap menjaga co-parenting juga. Tapi ada rencana apa sih dari Mas Arief? Menaruh hak asuh ke Mas Arief sendiri ada nggak sih, tahu nggak sih apa aja gitu pertimbangannya? Kalau pertimbangan kita belum tahu karena ini kan karena putusan itu diupload secara e-court, artinya kita bisa tahu pertimbangan poin demi poin hakim kan dari salinan putusan yang sekarang sedang kita memohonkan. Tapi yang jelas pertimbangan makanya hak asuh anak dijatuhkan kepada Mas Ari dan gugatan kita itu dikabulkan seluruhnya, tentu rumusnya kan pasti karena pengujian fakta di persidangan. Artinya yang kita sampaikan, apa yang kita dalilkan, ya berarti terbukti ya. Makanya hakim mengabulkan seluruhnya. Dan sebaliknya, segala tuduhan-tuduhan miring atau berita-berita miring
yang ditujukan kepada Mas Ari Wibowo. Dengan adanya putusan ini berarti kita bisa bilang telah terbantahkan. Yang terbukti apa aja? Misalnya, boleh dijelasin orang ketiga yang salah satu bukti yang dari Anda juga dan akhirnya mendapat hak. Jadi gini, soal kemudian sebenarnya kembali lagi sidang ini sidang yang tertutup. Kita harus hormati marwah pengadilan khususnya majelis hakim kita mengenai informasi yang bersama. Yang kedua, sebenarnya kalau bicara bukti memang dari awal di dalam gugatan kami setelah kami melakukan perubahan pidana itu kan kami sampaikan adanya pihak ketiga yang menjadi penyebab cekcokan di dalam rumah tangga. Nah, sekarang kemarin 13 September itu hakim memutuskan bahwa mengabulkan gugatan pengunduran gitu ya. Jadi ya tinggal kami serahkan kepada masyarakat saja untuk menilai itu. Jadi di dalam gugatan kami mendalilkan adanya pihak ketiga dan kemarin kami memutuskan bahwa gugatan pengunduran itu tidak bukan Ya, malah sudah memberikan semua bukti dan saksi. Betul. Dan ada tentunya kita perlu buktikan di persidangan. Ya, karena gugatan kami yang dikabulkan begitu aja. Nah, ya seperti itu. Tapi masalah bagaimana pembuktiannya itu siapa? Enggak, kami sampai sekarang nggak akan mau masuk ke situ karena sidangnya tertutup. Mas Ari bilang ini doanya anak-anak karena anak-anak menginginkan. Apakah anak-anak menyaksikan orang tersebut? Jadi pada dasarnya sebetulnya dari awal perceraian ini sudah dibicarakan secara matang sebelum media tahu, sebelum pers diberitahu. Itu sudah dibicarakan secara matang baik oleh saya, Inge, anak-anak, keluarga dari Inge. Jadi sebetulnya ketika di awal-awal ada berita, Inge kaget, kok tahu-tahu tahu-tahu diceraikan gitu ya kan. Ya itu semua hanya permainan drama, karena sebetulnya dari awal sudah dibicarakan secara matang, anak-anak pun sudah tahu, keluarga Inge pun sudah tahu, dan ya bahkan memang sudah mengakui. Anak-anak lebih Dekat kedua-duanya. tapi lebih dominan ke Mas Ari. Apakah Saya nggak bisa. Itu bukan kalau saya ngomong, aduh, dibilang nyombong lah, dibilang kok berusaha memecah belah atau tapi yang pasti gini lah, perceraian ini bukan sesuatu yang tidak ada yang menang dalam sebuah perceraian, ya kan? Udah pasti ini adalah kegagalan dari kedua orang tuanya. Saya tidak bilang 100% salah satu pihak yang salah, tidak. Pasti yang namanya perceraian ini sudah pasti yang namanya sebuah keluarga, suami istri pasti sudah mencoba untuk memperbaiki, tetapi mungkin memang sudah mentok, sudah tidak bisa lagi. Anak-anak pun sudah mengetahui semua kejadiannya, mereka pun sudah menyetujui perceraian ini. Jadi kalau dibilang anak-anak menjadi korban atau apa, mereka sudah tahu dan mereka sudah memilih juga untuk mengikut siapa. Sudah sangat siap ya. Bahkan kemarin saya kasih tahu mereka, kalian udah tahu nggak hasilnya? Udah tahu. Terus gimana? Apa ada yang mau diomongin nggak? Enggak sih, Dedi, mau balik main game. jadi santai aja, sebetulnya mereka santai ya. Tapi anak-anak sendiri yang memilih untuk tinggal bareng Mas Ari apa sih? Anak-anak yang memilih. Anak-anak yang memilih untuk ikut dengan saya. Untuk bertanya alasannya. Mereka sudah tahu alasannya. Ya, semua sebetulnya dari awal semuanya itu sudah sangat jelas, dan bahkan Inge pun sudah mengakui semuanya. Cuman mungkin ketemu dengan tim
pengacara ini mungkin cuman ini aja ya, saya punya bayangan aja gitu. Bisa jadi tolong jangan akui, bantah semuanya. Akhirnya berubahlah semuanya gitu menjadi sebuah kebohongan besar. Dan di situ kan anak-anak juga ngeliat gitu, loh kok mama berubah gitu, kok dari awal ngomong begini kok jadi begitu. Jadi ya semakin sadar lah mereka sendiri. Jadi ya sangat disayangkan, sangat disayangkan. Iya, saya selalu bilang apapun juga yang terjadi ini adalah kesalahan kami, kedua orang tuanya, bukan kesalahan anak-anak sama sekali. Perceraian ini bukan karena mereka, karena seringkali mental anak-anak juga kalau orang tuanya bercerai dan mereka tidak tahu apa sebabnya, seringkali mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Kita salah apa Dedi, Mami gitu sampai kalian bercerai gitu. Jadi makanya dari awal tuh sebenarnya sudah jelaskan sebab perceraiannya apa. Dan ya itu, kita sendiri sebetulnya dari awal sudah mengakui semua. Anak-anak tidak membenci maminya, seperti tadi Mas Ari bilang dia sama. Kecewa iya, membenci tidak. Karena ya kita berdua juga kasih tahu kita manusia nggak ada yang sempurna. Baik saya maupun Inge nggak ada yang sempurna gitu ya. Dua-duanya nggak luput dari kesalahan. Cuma kalau yang keputusan yang ini ya mereka menyayangkan ini terjadi, tetapi mereka bisa move on kok. Tinggal sekarang orang tuanya bisa move on apa enggak, media bisa move on apa enggak, netizen bisa move on apa enggak gitu. Karena anak-anakku udah move on. Mungkin itu kesepakatan ketemu. Dia Mas Ari tidak akan pernah membatas-batasi, karena Mas Ari tahulah kita dan kita pun tahulah sadar bahwa ini kan ibu kandung ya, nggak mungkin ada pembatasan. Mas Ari tadi bilang tinggal orang tuanya atau papanya, papinya yang belum move on. Siapa? Oh enggak, Ada kita udah papinya siapa? dirimu. Oh enggak, media move on, media netizen. Kalau anak-anak udah move on, kita kan harus move on juga. Mungkin agenda hari ini hanya Mas Ari saja atau Kenapa? Oh hanya kita saja, Apa? hanya kita saja. Agenda hari ini ke pengadilan hanya kita Agenda, saja. iya. Tapi lega nggak sih akhirnya udah diputus cerai gitu dengan melewati berbagai proses? Begini, selama ini? yang seperti yang tadi saya bilang ya, tidak ada yang menang di dalam sebuah perceraian, ya kan? Tapi kalau lega, iya, saya lega karena selama 5 bulan kebelakangan ini saya dipojokkan terus, saya dihujat, saya ya banyak kebohongan lah yang diberitakan tentang saya, dan ya akhirnya semua ini terbukti tidak benar gitu, bukan oleh kata-kata pihak saya maupun dari Inge, tetapi oleh hakim yang netral berdasarkan bukti, berdasarkan saksi, dan itu yang penting, dan itu sebabnya kenapa saya juga memilih untuk diam. Berarti sempat kena mental ya Pak? Segala macem, wah itu saya sampai shock berat, sampai klarifikasi, ya kan, kita sampai melakukan press conference, konferensi pers, tapi ternyata kata-kata kita pun masih dipelintir lagi gitu, ditambah-tambahin, dibumbu-bumbuin supaya bisa menjadi berita, bisa goreng-goreng lah, digoreng-goreng oleh media gitu. Jadi apa yang kita omongin 50%nya lagi tuh bumbu-bumbu dari ya orang-orang tidak bertanggung jawab lah, ya kan?